Sebuah film yang diperankan oleh pemeran sosok Wolverine yaitu Hugh Jackman berjudul Van Helsing tahun 2004, di mana film ini akan menceritakan tentang seorang pemburu vampir abad 19 yang pastinya akan sangat seru sekali untuk diikuti. Maka dari itu langsung saja pasang handsfree, simetriskan pusar bahan, kencangkan celana pancar, selamat menonton dan cek. Diawali pada tahun 1887 di Transilvania, kita akan melihat seorang ilmuwan legenda yang berasal dari karangan fiksi bernama Dr. Frankenstein, di mana saat itu dirinya berhasil melakukan eksperimen, yaitu membuat makhluk buatan yang bisa menyerupai layaknya manusia. Tak lama muncullah makhluk penghisap darah yang bernama Dracula. Ini bebenguknya, beliau datang untuk menagih janji Dr. Frankenstein tentang makhluk buatan tersebut, yang ternyata Dracula lah yang memfasilitasi eksperimen tersebut. As you yourself have said, it must now serve my purpose. Saat mendengar bahwa makhluk ciptaannya akan digunakan untuk suatu tujuan jahat, Frankenstein pun menolak memberikannya. Lantas Dracula pun langsung membunuhnya, yang tanpa dia sadar makhluk ciptaan tersebut sudah bangkit dan langsung melempar Dracula ke dalam api yang menyala. Di luar sudah banyak sekali warga yang tidak ridho mayat anggota keluarga mereka dicuri dari makam oleh Dr. Frankenstein. Lantas mereka pun membakar dia dan ciptaannya tepat di menara milik Dracula. Burn it! Burn it down! Dan inilah Van Helsing. Satu tahun kemudian di Paris, kita akan diperlihatkan seorang tokoh utama kita, yakni Van Helsing, yang kali ini dia ditugaskan untuk menangkap hidup-hidup seorang ilmuwan pemilik formula Hulk karena telah menyalahgunakan formula tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. We all have our little problems. Bukannya menyerahkan diri, ilmuwan tersebut justru berniat menantangnya, di mana Van Helsing terpaksa mengeluarkan alat-alat canggihnya, di antaranya pisau berputar dari Swedia yang berhasil memutuskan tangan kiri si ilmuwan. Dilanjutkan dengan dilemparnya Van Helsing dari ketinggian, tapi beruntung ada alat tali pelontar yang sama seperti yang dimiliki oleh Batman, dan saat si ilmuwan tak sengaja tijalike, dia pun terjun ke bawah yang membuatnya tewas karena sudah berubah bentuk ke asli saat berbenturan dengan permukaan. Selesai dengan pekerjaannya, Van Helsing pun langsung pulang ke markas yang berlokasi di sebuah gereja. Dan perlu Anda tahu bahwa dulu Van Helsing ditemukan di gereja ini dengan kondisi yang mengenaskan, di mana para pendeta di sana mengklaim bahwa Van Helsing dikirim untuk sesuatu yang mulia. It was clear to all of us that you had been sent to do God's work. My country, without us, the world would be in darkness. Bersamaan dengan kemunculan kasus-kasus aneh dan gaib seperti manusia serigala, monster, kerud, ajak, vampir, dan makhluk-makhluk lain, akhirnya para pendeta sepakat untuk merekrut orang-orang paling jenius seantero negeri. Lantas mereka membuat markas di dalam gereja, merancang alat-alat canggih yang dikombinasikan dengan pengetahuan dari Alkitab, dan menjadikan Van Helsing sosok ikonik yang akan mengemban tugas untuk menjaga keselamatan umat manusia. We are the last defense against evil. An evil that the rest of mankind has. Bapak pendeta pun memberikan tugas baru untuk Van Helsing, yaitu pergi ke Transilvania, di mana di situ dia harus menghentikan Dracula dan antek-anteknya yang bermaksud untuk membunuh keturunan terakhir dari Raja Rumania. Ada Pangeran Velkan dan Putri Anna yang wajib untuk dilindungi oleh Van Helsing. So you're sending me into hell. Dia adalah Carl, salah satu penemu jenius yang ditugaskan untuk menemani perjalanan Van Helsing kali ini. Carl pun memperkenalkan alat ciptaan terbarunya, yakni sebuah panah otomatis yang cara kerjanya hampir sama dengan senapan angin PCP. Jadi bukan uklik, tidak perlu dikokang atau ditarik karetnya, hanya perlu menarik pelatuk, maka gas akan langsung melontarkan anak panah tersebut dengan kecepatan yang sama dengan peluru bedil mimis. Why can't I have one of those? Silver steak.
Di saat bersamaan, kita akan dibawa ke Rumania tepat saat Pangeran Velkan dan Putri Anna sedang menjebak makhluk GGS, di mana pangeran yang gagah berani pun nekat menjadi umpannya dan berhasil mengurung makhluk GGS tersebut dengan kerangkeng besi. Sayangnya, para kroco-kroco yang kurang main PUBG pun dengan bolohnya malah menembak tali pengait yang membuat kerangkeng tersebut hancur dan membuat GGS-nya terlepas. Putri Anna pun dikejar sampai ke ujung tebing, di mana saat dirinya akan disantok, muncullah pangeran yang langsung menggabruknya sehingga keduanya jatuh ke bawah tebing yang membuat Anna menjadi orang terakhir dari keturunan Raja Rumania. Singkat cerita, sampailah Van Helsing dan Carl di Rumania, yang di situ mereka langsung disambut golok dan arit oleh para warga yang masih trauma dengan kemunculan makhluk GGS kemarin. Begitupun Putri Anna, sepeninggalan saudaranya kemarin, beliau pun menjadi sangat parnoan terhadap orang asing tanpa tahu bahwa itu adalah Van Helsing, sang pemburu paling termasyhur. Is it always like this? Pretty much. We don't trust strangers. Strangers don't last long here. Saat itulah muncul 3 vampiriah yang bermaksud untuk membunuh Putri Anna, di mana Van Helsing langsung menyerang mereka bertiga dan berhasil membunuh 1 dari vampiriah tersebut. Mengetahui bahwa 1 istrinya telah tewas, Dracula sang penghisap getih pun begitu murka terhadap pelaku pembunuhnya. Lantas dia mengirim monster peliharaannya, yakni serigala jadi-jadian, untuk mencari tahu siapa pelaku yang telah membunuh salah satu pamajikannya. All of you! To Castle Frankenstein! Di saat bersamaan, Van Helsing dan Carl pun diundang menginap di istana milik Putri Anna yang sepi sunyi akibat ulah si Dracula yang sudah membunuh seluruh keluarga besarnya. Di mana saat Putri Anna sedang sendiri, dia pun didatangi oleh serigala utusan Dracula yang ternyata serigala tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Pangeran Velkan, saudaranya. Entah bagaimana kronologinya, tapi saat terjatuh ke tebing kemarin, pangeran ternyata tidak mati, melainkan digigit dan berubah menjadi manusia GGS, yang momen tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh Dracula untuk menjadikan pangeran bagian dari kelompoknya. Saat itulah muncul Van Helsing yang belum sadar bahwa itu adalah pangeran. Lantas dikejarlah dia sampai ke kota, di mana di situ dia baru sadar bahwa itu adalah pangeran setelah diberitai oleh Putri Anna. He's not your brother anymore, Anna! Pada momen ini Van Helsing dibuat dilema karena satu sisi dia sudah bersumpah untuk membunuh semua makhluk jadi-jadian yang ada di dunia. Di sisi lain, dia juga harus menjalankan perintah markas untuk melindungi keturunan terakhir dari Raja Rumania. He gave his life for me. He's the only family I have left. We look for your brother. Pangeran sendiri kembali ke istana Dracula tanpa membawa informasi apapun. Lantas kita akan diberitahu alasan kenapa pangeran kok mau jadi pesuruhnya Mas Dracula yang jahat. Ternyata setelah menjadi manusia serigala, beliau ini sulit sekali mati dan harus terus mengalami penderitaan oleh karena akan berubah secara otomatis saat bulan purnama, dan juga akan menyakiti siapapun tanpa dirinya bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Werewolves are such a nuisance during their first full moon. Hal itulah alasan kuat kenapa pangeran mau diperintah oleh Dracula, karena dirinya dijanjikan sebuah kematian, antara ada obat penawar atau kematian untuk mengakhiri penderitaannya. Tak hanya itu kejutannya, Dracula sendiri ternyata masih terobsesi dengan makhluk ciptaan Dr. Frankenstein yang kita lihat tadi awal, sehingga dia merekrut sahabat atau asistennya almarhum Dr. Frankenstein dengan melanjutkan proyek tersebut demi untuk suatu tujuan tertentu yang belum diketahui. Final stroke of midnight will have no choice but to obey me. Dan tubuh pangeran akan dijadikan bahan percobaan baru, yang dalam hal ini dia akan diikat, ditarik ke atas, lalu saat petir muncul, tubuhnya akan menjadi media untuk menghidupkan benih-benih vampir yang merupakan pasukan anak vampir keturunan Dracula.
Van Helsing dan putri sendiri terlihat sudah masuk ke dalam istana Dracula yang di situ terdapat banyak sekali kepompong yang isinya adalah pasukan atau anaknya vampir yang diklaim merupakan anak keturunan Dracula. Dan di saat bersamaan petir pun menyambar pangeran, kemudian listrik menyebar melalui kabel lantas menghidupkan para kepompong tersebut untuk pergi ke kota dan membunuh semua warga yang ada di sana. It's dead! Saat dua istri Dracula dan anaknya menyerang warga Rumania, Van Helsing sendiri dengan berani menusuk Dracula menggunakan pancang perak tepat di jantungnya. Yang kita tahu makhluk jenis vampir itu sangat lemah dan bisa mati oleh material perak. Tetapi karena yang dilawannya ini adalah mbahnya vampir alias gegedugnya para penghisap darah, maka beliau pun cukup kebal terhadap bahan perak tersebut. You are the great Van Helsing. We have such history. Setelah Dracula melepaskan Van Helsing begitu saja tanpa alasan yang jelas, dia pun langsung menyelamatkan Putri Anna saat dirinya dikepung oleh kerocok-kerocoknya si Dracula yang di saat bersamaan, pangeran pun berubah menjadi serigala dan hampir saja menewaskan mereka berdua. Sementara kalah harus bertahan hidup dari ganasnya anak-anak Dracula, Van Helsing dan Putri Anna pun masuk ke sebuah gua yang ternyata di situ ada monster Frankenstein, makhluk ciptaan Dr. Frankenstein yang kita lihat tadi di awal. We must kill it! Si monster pun menceritakan tentang Dracula yang bertujuan untuk dapat hidup abadi dan menciptakan pasukan yang abadi pula. Lantas dia meminta Dr. Frankenstein melakukan percobaan demi menciptakan sosok monster yang katanya menjadi kunci untuk menciptakan keabadian tersebut. Only with me can he give them lasting life. Dan jika sampai monster ini tertangkap oleh Dracula, maka cita-citanya hidup abadi akan menjadi terwujud sehingga dunia akan berada dalam kegelapan yang dikuasai oleh kekuatan jahat si Dracula. Untuk itu Van Helsing, Karl dan Putri Anna pun sepakat untuk membawa si monster ini keluar dari wilayah Transilvania. Lantas dengan kereta kuda, mereka pun membawa si monster melalui jalur hutan yang sepi. Saat itulah muncul dua vampiriah yang bermaksud untuk membawa si monster. Tetapi setelah keretanya diambil, ternyata isinya adalah peledak beserta pancang perak yang membuat satu vampiriah terbunuh. Dikira sudah aman, muncullah pangeran yang datang untuk menyerang, di mana Van Helsing berhasil membunuhnya yang membuat Putri Anna merasa sangat bersedih. Dari pertarungan dengan pangeran, ternyata Van Helsing terkena gigitan yang menjadikannya seorang manusia serigala jadi-jadian juga. Saat itulah muncul si vampiriah yang berhasil menculiknya untuk diserahkan kepada Mas Dracula. Tak ingin hanya diam saja, Van Helsing pun membuat si monster pingsan. Lantas dia dan Karl berencana untuk datang ke istana Dracula yang sekarang sedang diadakan pesta pernikahan antara Dracula dan Putri Anna. There they are. You make my skin crawl. Setelah kehilangan dua istri vampiriahnya, ternyata Dracula berniat untuk merubah Anna menjadi vampir dan menjadikannya istri baru. Namun karena dibantu anggota X-Men, Van Helsing pun bisa cepat datang ke pesta tersebut dan menyelamatkan Anna dari genggaman si Dracula. Welcome to my summer palace. Tak terima calon istrinya diculik, Dracula pun menyuruh umat vampir yang ada untuk membunuh Van Helsing. Tetapi dengan alat canggih yang dibawa Karl, para umat vampir itu pun mengalami kematian massal saat terkena cahaya matahari buatan yang berasal dari alat canggih tersebut. Namun yang menjadi masalah sekarang adalah si monster ternyata berhasil ditemukan dan sekarang sedang dibawa ke istana rahasia yang sama sekali tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Singkat cerita, mereka bertiga pun pulang ke istana Putri Anna, di mana di situ mereka menemukan sebuah peta raksasa milik Raja Rumania yang setelah dibacakan tulisannya, peta tersebut pun berubah menjadi semacam cermin yang ternyata adalah portal yang menuju ke istana rahasia milik Dracula.
Di situ mereka bertemu dengan asisten si Dracula yang setelah dipaksa bicara akhirnya diketahui bahwa Dracula memiliki sebuah penawar manusia serigala yang akan dia gunakan saat bertemu dengan manusia serigala, karena ternyata si Dracula ini hanya takut dan hanya bisa dibunuh oleh manusia GGS saja, yang kita tahu memang dua spesies ini merupakan musuh bebuyutan sejak lama. Kevin Julio versus Ricky Harun. Because the only thing that can kill him is a werewolf. You're going to take these two and lead them to the antidote. No, I'm not. Come on. Sementara Carl dan Putri Anna akan mencari penawarnya, Van Helsing pun naik ke atas puncak menara untuk menyelamatkan si monster. Namun nampaknya sambaran petir kali 500 sudah kepalang muncul, sehingga listrik yang melewati tubuh si monster berhasil membangkitkan jutaan kepompong anak Dracula. Carl dan Putri Anna sendiri berhasil mendapatkan penawarnya, tetapi ada si Pampiria yang berhasil menghadang mereka keluar. Lantas Anna pun menyuruh Carl untuk pergi duluan, sedangkan dirinya memutuskan untuk bertarung melawan si Pampiria tersebut. You can go when you're dead! Saat Anna dihajar habis-habisan tanpa bisa melakukan perlawanan, muncullah si monster yang berhasil menolongnya. Lantas Anna pun disuruh untuk pergi dengan ngagulantung menggunakan kabel. Dan saat Carl melempar penawarnya, muncullah si Pampiria yang berhasil mengamproknya. Lantas mereka berdua terjatuh ke atap, dan karena tokoh antagonis selalu saja banyak basa-basi dan ngomong terus sebelum membunuh, akhirnya dia harus terbunuh duluan oleh pancang perak yang diberikan oleh si Carl. Mam, seernya Rio sih kamu mah. Kill them! Don't stand there talking about it! Kembali ke Van Helsing yang terjatuh ke dalam menara setelah tersambar kilat Mbah Jas. Dia pun bertemu dengan si Dracula yang bermaksud untuk membunuhnya. Tetapi saat bulan purnama muncul, seketika tubuh Van Helsing pun berubah menjadi ajak jadi-jadian. Dan seketika itu pula Dracula mengubah niatnya yang tadinya ingin membunuh, sekarang mengajaknya untuk berdamai. Akan tetapi Van Helsing yang sudah tidak terkontrol pakai air pun langsung menghajar si Dracula habis-habisan. Bahkan saat dirinya berubah bentuk menjadi kalong pun tetap tidak bisa mengimbangi kekuatan serigala yang Van Helsing miliki sekarang. Pada suatu titik Van Helsing pun memunculkan cakar tajamnya yang kemudian diseser-setin ke tiang besi. Yang adegan ini cukup mengingatkan kita tentang saat dirinya menjadi Wolverine yang selalu bangga dengan cakar adamantiumnya. Lantas diseranglah si Dracula, dicakar, dibanting sampai akhirnya digigit hingga meninggal dunia. Innalillahi. Tak lama muncullah Putri Anna yang bermaksud untuk memberikannya penawar, tetapi karena Van Helsing masih dalam kondisi tidak terkontrol, Anna pun harus terbunuh, namun sempat menyuntikkan penawar tersebut ke tubuh Van Helsing. Setelah semua berakhir, si monster pun mendayung di lautan untuk pergi sejauh mungkin dari area umat manusia. Sedangkan untuk Van Helsing dan Carl, mereka berdua jelas sudah gagal melindungi keturunan Raja Rumania yang kini sudah tidak ada lagi. Tetapi Van Helsing berpikir, ya sudahlah, mau diapakan lagi? Ya, mereka berdua pun pulang kembali ke Roma untuk menerima misi selanjutnya.